Satu, masalah anggaran tahun 2023-2024 dan anggaran ADD maupun DD tahun 2024 tidak transparan dengan masyarakat Desa Gunung Tamang. Baleho APBD tidak pernah dibuat dan ditempelkan di kantor desa dan sampai saat ini. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah desa menyikapi semua hal ini yang menyangkut masalah anggaran. Yang kedua, tidak mengayomi masyarakat. Yang mana pada poin ini bahwa kepala desa adalah selaku pemimpin di desa Gunung Tamang. Nah, yang mana pada saat ada permasalahan baik itu antara masyarakat dengan pihak luar ataupun perusahaan, kepala desa seolah-olah tidur, tidak pernah yang namanya mau membantu masyarakat desa Gunung Tamang. Jangan sampai nanti ke depannya orang-orang Gunung Tamang habis dipenjarakan karena tidak keberpihakannya kepala desa. Yang ketiga adalah KKN. Di sini mengenai perangkat desa, kepala desa, sekdes dan bendahara desa masih dalam satu ikatan keluarga atau dalam satu rumpun. Itu kalau kita bicara di undang-undang tidak diperbolehkan. Yang keempat, ambulan desa yang keadaannya tidak lagi diketahui di mana rimbanya. Nah, itu menjadi salah satu aset desa yang seharusnya pemimpin desa harus perhatikan. Yang kelima, plasma desa sebanyak 3 kapling yang tidak tahu diketahui di mana rimbanya, di mana hasilnya dan tidak diketahui kegunaannya oleh masyarakat desa Gunung Tamang. Yang selama ini, nah kita berharap dengan adanya plasma itulah untuk perbaikan segala aset-aset desa, termasuk ambulan dan sepiti desa. Yang keenam, Jalan Poros RT Separo Dusun Jepang menelan anggaran kurang lebih 90 juta. Pekerjaannya baru pada hari dan tidak sesuai RAP. Dan itu pun kalau berdasarkan dari keterangan dari pihak kontraktor bahwa itu sumbangan dari pihak kontraktor, tidak ada yang namanya pembayaran dari pihak pemerintah desa. Yang ketujuh, sama hanya dengan akses jalan di Dusun Cancil juga sama seperti itu. Itu dana program CSR dari program perusahaan yang diberikan kepada masyarakat. Yang jadi pertanyaan kami, kedua jalan tersebut di mana anggarannya? Yang ketujuh, yang kedelapan, renovasi jembatan Rabat Beton, Tamang Hulu, Tamang Tengah, dan Tamang Hilir, papan momen temperaturnya tidak pernah diinformasikan. Berapa anggaran yang dibangunkan, terus itu tidak pernah juga diketahui oleh masyarakat desa Gunung Tamang. Sebenarnya dengan adanya anggaran tersebut, masyarakat wajib mengetahui. Yang kesembilan, kegiatan kepala desa lebih banyak mengurus kepentingan pribadi di perusahaan GPL ketimbang mengurus masyarakat. Yang mana selama ini, nah, kepala desa banyak berkecimpung ke perusahaan, termasuk mengambil SPK segala macam. Dan satu kejadian kemarin yang terjadi di masyarakat utama, di situ kepala desa maupun dari perangkat desa tidak pernah yang namanya hadir membantu korban yang bermasalah dengan perusahaan. Untuk hal itu kami minta kepala desa selaku pemangku wilayah seharusnya mengambil kebijakan supaya jangan sampai harkat dan martabat masyarakat desa utama diinjak-injak oleh orang lain, termasuk dari pihak perusahaan. Itu yang menjadi satu poin yang sangat urgen. Ke-10, baru menjabat 1 tahun, kepala desa sudah melanjutkan kuliah. Nah,
Itu kalau berdasarkan aturan kemarin dari Pak Camat juga sudah menyampaikan ke kami, tidak diperbolehkan. Yang ke-11, proyek kantor desa terbengkalai dengan dana 89 juta dari anggaran PUPR. Itu tidak jelas anggarannya sampai di mana, apakah sampai penimbunan atau sampai batas pembuatan tiang. Tetapi berdasarkan dari penelitian masyarakat, itu tidak ada penimbunan dan tiang pun tidak selesai, anggaran habis. Ke-12, kepala desa tidak pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat antara perusahaan dan PT Garuda Prima Lestari tentang MOU atau visi-misi perusahaan dengan masyarakat Desa Gunung program CSR kepada masyarakat Desa Gunung Tamang. Ke-15, pemangkasan anggaran BLT desa yang diterima oleh lansia. Itu seharusnya kalau kita bicara dari Permendagri nomor 2 tahun 2024, itu anggaran sebesar Rp300.000 setiap bulan dan dianggarkan setiap tahun dari anggaran yang diterima oleh desa, kurang lebih paling tidak setinggi-tingginya 15% dari anggaran desa. Itu setiap tahun pasti diterima oleh masyarakat pemanfaatan sumbangan. Selama ini masyarakat banyak mengeluh bahwa ada pemangkasan yang dilakukan oleh kepala desa. Nah, itu pertanyaan kami, apakah itu berdasarkan daripada aturan pemerintah itu diperbolehkan atau tidak?